Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik. Mana Pak Darsum? Kok ganti? Baru saya mau nanya, Bu. Saya kan Ya. saya kan baru olahraga, Bu. Oh, Pak Darsum mana sama Mas Nova? Pak Darsum sakit, Mas Terus? Nova tugas. Gak apa-apa ya, Bu ya. Saya sembari makan, lapar saya, Monggo, Bu. monggo. Bu, Apa? habis jadi panitia kok ini matching banget sama korannya, Bu, merah putih. Keren ya, merah putih. Iya. Ini nih lagi baca nih, berbagi inspirasi untuk memajukan negeri. Wah, Mantap dalam sih. menyambut ini HUT kemerdekaan. Gak terasa ya, Bu ya? Iya, ini Sudah. ini ada tulisan yang cukup menarik. Coba. Sejarah, tradisi, cerita masa lalu, serta keberhasilan dari rakyat atau satu daerah bisa menjadi inspirasi bagi warga lain di negeri ini untuk mewujudkan kesejahteraan. Kisah perayaan HUT kemerdekaan adalah cerita kebersamaan untuk berbagi, untuk memajukan negeri ini. Nah, tapi semua ini kemerdekaan pasti kan ada dong sejarahnya. Betul. Yang lalu. Makanya kan menurut Bung Karno itu jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Betul, Iya kan? iya. Tapi ngomong-ngomong, Mas Singgi kan termasuk generasi ini nih yang udah kalau zaman saya dulu kan masih pelajaran sejarah, pelajaran Pancasila itu masih wah luar biasa lah kita hafal lah gitu. Kalau Mas Singgi apa yang diketahui tentang perjuangan ini, proses sampai kita merdeka? Metodenya rada beda ya, Bu ya, dari yang zaman dulu itu sama sekarang. Cara belajarnya juga beda kalau di zaman saya, Bu. Karena zaman saya sekarang kan sudah apa-apa online, Bu. Kalau zaman dulu itu mengalami atau menghafal sejarah itu dari cerita orang tua, lalu dari buku-buku dari Ya. radio. Nah, kita ini agak lebih modern sedikit. Mungkin zamannya saya dan anak saya itu jadi compact, Bu. Jadi kita belajar sejarah dari visual, akhirnya dari YouTube, dari mana-mana. Jadi mungkin lebih mudah ya, Bu ya. Gitu loh. Kayak misalnya Iya, baru-baru ini. Tapi itu dia, benar visual. Saya nih udah langganan koran di rumah. Anak saya maksud saya membuat anak saya itu yang tipenya sangat visual, hanya senang melihat video, YouTube, terus ngerjakan tugas juga dari internet dan lain-lain untuk telaten baca sampai selesai satu artikel. Susah sekali, padahal udah tumpukan di meja makan ini, yang Iya. baca ibunya aja. Itu 11-12 sama anak saya, Bu. Saya kasih boro-boro ini, Bu. Buku pelajaran dia di sekolah, tidur. Jadi buku pengantar tidur adalah buku sejarah. Tapi begitu anak saya kasih misalnya belajar sejarah secara mudah, yaitu pakai YouTube. Nonton Melek. film, Iya. ya sesuai dengan apa yang sedang dipelajari, misalnya World War II gitu. Jadi dia nonton tentang Perang Dunia Kedua, dokumenter macam-macam gitu ya. Iya, itulah makanya maksud saya harusnya masukan juga buat pemerintah kita kali ya, Bu ya. Metode belajar, cara belajar, kurikulum itu dipermudah gitu loh, Bu. Visualnya yang banyak. Itu benar, tapi masalahnya negara kita ini kan bukan negara kecil ya, negara kita ini kan besar dan guru-gurunya itu kan perbedaannya itu sangat kerasa sekali loh ya. SDM ya, Bu ya? Iya, kalau Berarti- saya cerita ke kakak saya yang di Solo ya, di mana dia itu punya workshop di desa. Itu kalau saya cerita bagaimana anak saya itu belajarnya, terus dia bilang gini, waduh, jurangnya itu jauh sekali gitu antara di pelosok-pelosok sana di pinggiran dengan yang anak kota besar gitu. Berarti memang sedikit banyak kendala kita di SDM ya? Betul sekali. Padahal itu kunci dari kita mengisi kemerdekaan ini. Itulah. Supaya negara ini kita bisa maju terus, itu adalah tidak cukup hanya infrastruktur. Bener. Sumber daya manusia adalah nomor satu juga. Kualitas dari sumber daya manusia kita, apalagi untuk berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Berarti pada intinya yang diomongin sama Mbak Anti itu adalah PR kita sebetulnya ke depannya masih banyak ya, Bu ya? Banyak lah, kita. karena kan kita juga bukan negara kecil, terus terdiri dari pulau-pulau yang
Pisah-pisah seperti di sini nih, apa namanya, nih Presiden kita bilang bahwa sekarang kita itu bukan hanya membangun Jawa, tapi Indonesia. Itu yang saya suka sama era kepemimpinan Presiden kita Jokowi. Nggak Jawa sentris, padahal Betul. dia asalnya dari mana, Bu? Dari Jawa, Jawa banget, Solo. suaranya aja medok, gitu, ya Tapi dia kan? nggak Jawa sentris. Betul sekali, ya. Ya, dia jelas sekali di sini dia menulis di sini bahwa kita harus pembangunan ini tidak bisa nih dia bilang gitu. Nih, Dia bilang ya. apa, Bu? Nih, arah pembangunan kita sekarang bukan Java sentris, Nah, kan? melainkan Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, infrastruktur di pinggiran, airport misalnya di Pulau Miangas, pembangunan pos lintas batas negara di Skau ya, di Kota Merauke, Motain, kemudian di Aruk. Ini ada beberapa lokasi di perbatasan Malaysia dan masih banyak lainnya. Sampai ke Pulau Rote juga dia bangun, Bu. Iya, pembangunan dari pinggiran artinya juga sudah terwujud. Betul, ini ada pertanyaan dari wartawannya. Pembangunan dari pinggiran artinya sudah terwujud. Pak Jokowi jawab, betul-betul ada perubahan besar. Saya sering ke desa, kelihatan jalan-jalannya, infrastruktur kecil-kecil, jembatan-jembatan dan embung. Inilah yang kita gelontorkan selama 6 tahun ke desa dan mencapai 468 triliun rupiah. Gila juga ya. Saya sampai hafal jalan 227.000 kilometer dan 4.500 embung. Tapi itu infrastruktur. Jangan lupa sumber daya manusia. Kualitas bangsa ini harus terus kita kembangkan ya. Iya, memang PR kita banyak. Salah satunya di SDM kita ini. Iya kan? Betul, iya. Tapi ada yang bilang, Bu, agak wajar-wajar aja SDM kita seperti ini karena kita masih baru. Ya nggak tahu juga ya, Bu, ya, negara baru. Kita masih ulang tahun ke-77 katanya begitu. Jangan dibandingkan ke Amerika yang sudah ratusan tahun. Tapi ya, kita tahu, kan menurut bisa Ibu bandingkan, kita bisa bandingkan negara, jangan yang sudah stable lah, jangan negara barat. Dengan Korea, dengan Vietnam, bandinginnya gitu Atau dong. tetangga ya, Tetangga kita. dong, yang umurnya bahkan lebih muda dari kita. Sama tetangga kita berarti Malaysia gitu-gitu Iya, ya, Bu, ya? Vietnam maju loh. Sekarang ini ya. Iya. Ini di sini juga ada isu di sini. Barat dan Timur terpaut satu dekade. Selama 77 tahun merdeka, banyak kemajuan yang dinikmati Indonesia. Namun, pembangunan yang dilaksanakan masih menghadirkan kesenjangan. Kesenjangan ya, berarti gap. Baik secara ekonomi maupun kualitas manusia. Wow. Gapnya cukup barat dan timur itu Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur itu terpaut satu dekade. Makanya sekarang Tidak Jawa sentris akhirnya pembangunan. betul sekali. Iya. Kita nggak Untuk bisa. ngejar ya, Bu, ya, untuk ngejar Iya. gapnya. Minimal ditipiskan kali ya. Iya, ya Sama Pak lama-lama. Jokowi. Ya betul dengan adanya pembangunan, apalagi ide untuk memindahkan ibu kota lebih ke timur, kan otomatis di daerah tidak hanya di barat kan yang berkembang. Berarti Ibu setuju nggak bahwa Pak Jokowi bilang kalau bisa pembangunannya nanti di masa setelah Pak Jokowi itu harus berkesinambungan? Pasti dong, Iya kan, kalau Bu, ya? nggak sayang sekali. Iya. Kalau kemudian tidak dilanjutkan atau bahkan didiamkan saja, kan mubazir, sayang sekali. Kita itu udah mengeluarkan uang cukup banyak sekali bahkan. Bukan cukup banyak, mungkin malah banyak kan? Banyak sekali. Makanya ada isu hutang makin besar dan lain-lain, tapi memang hasilnya kan luar biasa juga. Ya sebetulnya gini loh, Bu. Kita nggak apa-apa utang, tapi kan tidak melebihi dari batas misalnya 40% ke atas kan, Bu. Gitu loh. Kalau melebihi dari 40% ke atas hutang dari Indonesia itu baru ada masalah. Selama ini utangnya hutang untuk produksi kan, Bu. Pembangunan atau apa, itu kan kalau menurut saya, Bu, sebagai anak muda,
ya memang harus dilakukan, Bu. Betul, memang itu sudah apa namanya, mana sih ada negara yang nggak hutang? Iya, lihat Jepang. Jepang Utangnya paling gede. Amerika iya. juga. Amerika juga. Iya, selama itu digunakan dengan benar untuk pembangunan, untuk Proyek-proyek itu tidak ada masalah gitu. Kita kan bisa melihat hasilnya dan juga efek multiplier, efek dari pembangunan misalnya jalan itu kan luar biasa secara ekonomi. Berarti kan nanti pendapatan negara juga akan meningkat kan. Berarti untuk membayar hutang juga pendapatan meningkat kan. Benar. Jadi sebenarnya it's okay gitu. yang menurut saya bermasalah kalau misalkan suatu negara itu hutang terus, Bu, tapi habis itu di dalam negerinya itu kalau nggak untuk korupsi atau BLT terus, Bu. Nah itu tanpa pembangunan itu salah juga loh, Bu, kalau menurut saya, Bu. Ya pasti salah, iya. Ibaratnya seperti dikasih terus tapi nggak ada kailnya, Bu, dibangun kailnya gitu loh, Bu, kalau menurut saya. Makanya saya itu banyak nanya ke Ibu sebagai orang yang lebih senior dari saya supaya nanti generasi saya ke bawahnya itu nggak salah langkah. Itu sih, Bu, kalau menurut saya. Karena kan generasi di atas saya itu kan sudah banyak makan asam garam kata ibu saya, Bu.